Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya Pandu Wulung akan mengeksplor di mana tempat yang sekarang saya eksplor adalah Desa Kedung Meong, Gerumbul Kedung Meong, Kecamatan Aji Barang, masih di sekitar Pandansari. Dan kali ini saya bertemu dengan sahabat saya, keluarga besar Aji Barang, ya, dengan channel Suara Batin Aji Barang. Mudah-mudahan dalam pengeksploran pada malam hari ini kita mendapatkan sisi positif dari penelusuran Kedung Meong. Karena di sebagian warga masyarakat, tidak semuanya, disinyalir tikungan ini adalah tikungan yang sangat berbahaya sekali, sering terjadi kecelakaan. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menguak tabir misteri, yang mana pada malam hari ini kita akan mencoba menetralisir juga. Apakah benar ada gangguan-gangguan makhluk gaib? Apakah benar ada gangguan-gangguan makhluk astral? Kita akan eksplor seril mungkin dan tidak akan menambah-nambahkan cerita yang tidak nyata. Saya Pandu Wulung bersama Suara Batin Aji Barang akan mengeksplor. Ikuti saya terus perjalanan mengeksplor. Teman-teman sahabat, ya. Jadi Mas Jamil dari teman-teman Suara Batin, kita akan mengeksplor wilayah sini. Tapi sebelum kita mengeksplor, ada baiknya sebenarnya kita menanyakan kepada, mumpung ini ada warga sekitar, menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Ada cerita mistik apa yang nanti kita akan berbekal dari cerita kita akan kuak tabir itu. Apakah benar cerita-cerita yang beredar di masyarakat sesuai dengan hasil penelusuran kita? Bukan begitu, Bapak Mas Jamil? Ya. Oke, kali ini saya akan mencoba menguak berita yang simpang siur di masyarakat. Apakah benar tikungan ini berbahaya karena adanya gangguan gaib? Tikungan yang harus kita berhati-hati di daerah sini, Mas Jamil. Tetapi kita akan kuak sisi lain, selain nanti secara real. Bapak siapa, dengan Bapak siapa? Rahiman. Bapak Rahiman, salam kenal Pak Rahiman. Saya Pandu Wulung, beliau Bapak Jamil dari Suara Batin. Pak Rahiman. Pak Rahiman. Pak Rahiman asli warga daerah sini, Pak. Bapak, kalau boleh tahu Bapak, Bapak pernah ada cerita kecelakaan? Apakah memang sering terjadi kecelakaan di daerah sini, Bapak? Ya, memang di tahun dari kita kan ya, kurang tahu persis. Tahu ya udah 1 tahun sini. Iya, memang sering. Terus kira-kira ada cerita apa yang beredar di masyarakat? Apakah memang kecelakaan karena hal yang wajar, atau ada cerita lain, Pak, yang pernah didengar? Keanehan apa? Dengarnya sih ya wajar lah, itu bapak naon yang lebih parah. Dalam arti ada gangguan-gangguan? Ya. Menurut Bapak tidak ada. Teman-teman sahabat channel, jadi seperti yang saya katakan, di sebagian masyarakat berarti tidak semuanya. Tetapi ada cerita-cerita yang lain yang katanya ada gangguan makhluk astral. Tetapi kita akan tetap menetralisir agar supaya tikungan di Kedung Meong ini tetap menjadi tikungan yang tidak pernah terjadi lagi kecelakaan, Bapak. Kasihan, kecelakaan di sini, warga setempat di sini dihantui rasa takut. Yang jelas kita nanti akan coba doa bersama untuk supaya bisa jalan sini terlepas dari maut, Bapak. Jadi faktor yang paling utama sebenarnya, Bapak, karena ini tikungan yang sangat tajam, biasanya karena kekurang hati-hatian, pengendara, ya, dengan apalagi tikungan dengan jalan yang begitu halus, maka dia membelok seperti Valentino Rossi, Bapak, seperti itu, ya. Jadi mungkin seperti itu, kebanyakan mungkin anak-anak muda. Tapi mudah-mudahan, Bapak, ya, dengan kita eksplor malam ini, di samping kita menetralisir hal-hal yang negatif, nanti kita juga bisa berpesan kepada teman-teman sahabat channel dari Suara Batin, sahabat channel dari Pandianto, dan sahabat channel Pandu Wulung. Kita akan menjelaskan untuk lebih berhati-hati di tikungan Kedung Meong. Bukan hanya di tikungan Kedung Meong sebenarnya. Kemarin di tikungan Gibots juga seperti itu. Sering terjadi kecelakaan, tetapi karena memang faktor dari kelalaian pengendara.
dan keadaan dari sepeda motor atau mobil yang keadaannya kurang fit. Dengan adanya kejadian itu, maka banyak sekali jin korin yang akhirnya menggoda, ya, menyerupai bentuk penampakan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan warga desa Kedung Meong diselamatkan semua dari kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan warga desa Kedung Meong Padansari diselamatkan, damai, sejahtera, dan selalu menjadi desa yang menjadi andalan di Aji Barang. Teman-teman, kita akan explore area sini dan kita akan cek secara mata batin apakah benar ada kejadian-kejadian dengan diganggu oleh makhluk gaib. Bapak Rakiman, terima kasih. Berarti tetap memang sering kejadian kecelakaan ya. Maka itu kita akan explore. Betul Bapak ya, kita akan explore. Mudah-mudahan berita itu adalah berita hoax, dalam arti yang terjadi karena gangguan dari makhluk gaib adalah hoax. Nah, nanti kita akan explore dan kita akan berdoa bersama sini supaya lebih aman. Terima kasih Bapak. Teman-teman sahabat channel, kita akan melakukan penetralisiran juga ya, dan pendeteksian oleh saya dan Mas Jamil. Pandu Wulung dan Suara Batin Aji Barang mulai menyelusuri area lokasi tikungan Kedung Meong. Karena tikungan ini adalah tikungan yang sangat tajam, hampir letter L ya, letter L, letter U ya, malah spesifik letter L ya. Mas Jamil, ya. Mas Jamil, kita akan mengeksplor, kita akan mendeteksi apakah benar ada makhluk gaib yang mengganggu di sini. Ayo kita akan langsung mendeteksi dengan cara kita masing-masing. Kita bersama. Pandu Wulung mulai melakukan persiapan pendeteksian area tikungan. Ya, analisir situasi di sini ya. Sebelumnya kita akan kita membaca Al-Fatihah 2 kali dan 1 ayat kursi, supaya memang benar kalau adanya makhluk gaib di sini akan benar-benar terbakar oleh ayat kursi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca Al-Fatihah 2 kali dan 1 ayat kursi. Pembacaan ayat suci Al-Quran mulai dibacakan oleh Pandu Wulung dan Suara Batin Aji Barang sebagai awal pendeteksian dan penetralisiran. Teman-teman sahabat channel dari Suara Batin Aji Barang, teman-teman sahabat channel dari Pandrianto, dan teman-teman sahabat channel dari Pandu Wulung dan keluarga besar Pandu Wulung. Pada malam hari ini kita sudah mulai dengan ayat-ayat Allah. Kita membacakan Al-Fatihah dan membacakan 1 ayat kursi. Mudah-mudahan pengeksploran pada malam hari ini kita diselamatkan, dan adanya makhluk gaib di sini nanti kita akan netralisir secara bersama-sama. Mari kita akan cek apakah benar terjadi sering ada makhluk gaib di sini. Kita akan cek ya. Ayo kita coba cek. Teman-teman sobat channel, memang saya sedikit merasakan ada aura negatif sedikit ya. Sedikit ada aura negatif karena mungkin jin korin ya yang mengganggu, dan memang itu hidup di dunianya masing-masing. Jadi mereka memang hidup di dunia gaib karena Allah menciptakan 2 alam yang kita sedang ceritakan. Ya, walaupun ada alam-alam yang lain. Jadi dia hidup di dunianya, cuma memang kadang-kadang karena ketakutan masyarakat yang begitu tinggi, akhirnya jin setan yang seperti itu akhirnya senang mengganggu kayak gitu. Jadi kita tetap harus netralisir ya, Mas Jamil. Ya. Untuk supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk untuk aman daerah sini. Monggo kita akan coba. Kita akan tetap. Pendeteksian dimulai dari satu titik ke titik yang lain.
oleh Pandu Teman-teman Wulung. sahabat ya, kita tetap akan menetralisir dengan Samit. Pendeteksian dilakukan oleh Pandu Wulung dengan penuh hati-hati dan penuh konsentrasi agar bisa menguak tabir misteri yang simpang siur di sebagian masyarakat. Pendeteksian dan penetralisiran dilakukan oleh Pandu Wulung dari titik satu ke titik yang lain untuk menetralisir tikungan Kedung Meong. Penetralisiran dilakukan oleh Pandu Wulung satu titik demi satu titik, satu langkah demi satu langkah, terus dilakukan untuk menetralisir lokasi area untuk mendapatkan penetralisiran yang sempurna. Teman-teman sahabat channel, benar adanya aura yang negatif ya, bukan adanya penampakan-penampakan yang mengganggu ya. Di sini tidak ada penampakan-penampakan yang mengganggu, tapi aura negatif. Mas Jamil, benar aura negatif ada di sini. Jadi aura negatif ini tidak selalu dengan penampakan-penampakan. Ya, yang namanya segala sesuatu kan harus diawali dengan doa seperti itu. Jadi kita tetap akan netralisir. Tadi sudah kita coba netralisir dari sana ke sini supaya yang nanti kendaraan dari sana secara tiba-tiba dia akan pelan ya. Yang dia tadinya kebut-kebutan dia akan tiba-tiba pelan di sini. Saya akan buat seperti itu. Jadi supaya di jalur sini sampai sana, apalagi di tikungan itu tidak sering terjadi lagi kecelakaan. Jadi saya akan bikin secara otomatis bagi pengendara yang ngebut akan pelan dengan tiba-tiba. Biasanya kalau dalam rambu-rambu di adanya polisi tidur ya. Tetapi di sini tidak ada polisi tidur, maka kita akan bikin supaya pengendara yang cepat tiba-tiba bisa menjadi lambat dengan sendirinya. Seperti itu, Mas Amin. Oke, kita akan ke sana lagi. Pandu Wulung melanjutkan penetralisiran ke titik yang lain agar semua titik-titik bisa dinetralisir oleh Pandu Wulung. Ya, untuk melakukan penetralisiran jalur mulai dari pertigaan teman-teman. Oke, teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, teman-teman sahabat channel Pandrianto dan Suara Batin Aji Barang, keluarga besar Pandu Wulung. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menetralisir dengan kemampuan saya pribadi ya. Jadi caranya ada masing-masing. Tetap
saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kekuatan terbesar dalam dimanapun di dunia ini, tidak ada kekuatan terbesar kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kekuatan terbesar pada diri manusia adalah doa. Maka dari itu pesan saya, berdoalah sebelum kita melaksanakan aktivitas di jalan, berjualan, dan aktivitas yang lainnya, Mas Jamil. Ya, tentunya betul. seperti itu. Dan yang paling penting, kita akan menetralisir karena memang jalurnya begitu halus dan tikungan begitu tajam. Kita akan menetralisir supaya yang tadinya ngebut ya akan tiba-tiba bisa pelan dengan sendirinya. Itu tidak lain tidak bukan, saya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keahlian saya, bukan kemampuan saya yang bisa mengerem secara otomatis dengan kekuatan gaib saya, tidak. Semua adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya minta, setiap yang melewati jalan sini dengan kecepatan yang begitu tinggi akan tiba-tiba dia entah kenapa, apa alasannya, dia akan pelan dan tidak akan menimbulkan suatu kecelakaan lagi. Nanti bareng-bareng kita akan berdoa dan mudah-mudahan kita nanti berhasil dalam untuk ini, Mas Jamil. Ya. Menetralisir supaya pengendara yang lewat sini biasanya anak-anak muda, jiwa-jiwa muda yang sering kebut-kebutan kayak gitu. Dan kadang-kadang juga bukan orang sini karena tidak tahu medannya. Ya, betul. Dan mungkin dikira lurus, ternyata belok, kan juga bisa seperti itu ya. Yang penting satu, faktor kendaraan harus benar-benar sering kita cek, kan begitu. Remblong juga bisa. Terus dalam berkendara kita harus benar-benar dalam keadaan fit. Mengantuk, tidur dulu. Ya kan seperti itu, Mas Jamil. Jadi kita akan coba menetralisir, membuat kendaraan yang memang lalu lalang lewat sini, tiba-tiba dia akan pelan dengan sendirinya. Ayo kita akan Ya, kita akan mencoba untuk tentunya memohon kepada Allah ya. Sifatnya ini adalah ikhtiar. Mudah-mudahan jalur ini menjadi aman ya dan nyaman tentunya, betul sekali, sehingga tidak lagi terjadi kecelakaan kembali ya. Lagi-lagi itu kita mintanya kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kami ini antara Mas Pandu Wulung dengan tim Suara Batin ini diijabah oleh Allah ya. Kita akan mencoba melakukan doa-doa ya di sini ya. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Tuhan, ya Jabbar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahu Akbar. Sahabat Pandu Wulung, sahabat suara batin Haji Barang, medianya hanya air putih. Kita tidak menggunakan kembang, tidak menggunakan apa, yang jelas kita berdoa memohon kepada Allah yang mana dengan kekuatan air putih ini bisa untuk menetralisir tempat sini. Jadi kita enggak yang macam-macam ya, tentunya Mas Jamil. Mudah-mudahan dengan disiramkan ini ke area tikungan Kedung Meong, menjadikan Kedung Meong tidak pernah lagi kecelakaan yang tidak wajar ya. Banyak kan seperti itu. Dan secara otomatis kendaraan yang lewat cepat tiba-tiba akan melambat sendirinya seperti itu. Oke, kita akan siramkan dimulai dari area ini untuk biar batas ngebutnya dia hanya sampai di sini. Pandu Wulung mulai menyiramkan air putih yang telah diberi doa secara bersama-sama, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk dapat menjadikan pengendara bisa memperlambat kendaraan pada saat melewati tikungan Kedung Meong. Pandu Wulung, teman-teman sahabat channel Suara Batin Haji Barang dan Suara dan Padrianto channel. Pada malam hari ini kita selesai mengeksplor area tikungan Meong. Pada malam hari ini kita menetralisir area lokasi berhasil dan tidak ada lagi makhluk astral yang mengganggu di daerah sini. Yang tadinya tidak akan saya pindahkan karena yang dikhawatirkan tidak mengganggu.
Tapi kalau mengganggu, saya akan pindahkan sekuat tenaga saya dan beliau Mas Syamil. Alhamdulillah berkat doa teman-teman sahabat channel, semua warga di sini bisa ternetralisir. Berarti saya katakan dan saya ketok palu, makhluk gaib yang ada di sini sudah tidak ada lagi. Saya Pandu Wulung dan dari channel Suara Batin Aji Barang mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa subscribe channelnya untuk selalu mengikuti, tekan lonceng. Jadi selalu mengikuti video-video terbaru. Tentunya like dan komen yang positif, karena kita keluarga besar semua warga Aji Barang tentunya ya akan selalu mendukung sahabat-sahabat kita untuk mengeksplor dalam pengeksploran yang positif tentunya. Jadi komen yang baik kita akan terima, komen yang tidak baik pun kita akan terima, tetapi kita akan balas dengan tetap santun. Saya Pandu Wulung mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.